Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kemagnetan yang kedua. Isinya adalah hukum Faraday, hukum Lenz, dan rangkaian RLC. Nah, di dalam kesempatan ini kita baru membahas dua saja, yaitu hukum Faraday dan hukum Lenz. Slide ini dibuat oleh Dr. Gede Bayu. Jadi di sini saya mencoba menjelaskan sesuai dengan urutan yang sudah disampaikan di slide ini. Nah, kita disajikan yang pertama kali adalah materinya dari minggu ke-1 sampai ke-7. Sekarang kita memasuki ke minggu ke-7, yaitu kemagnetan 2. Ini setara dengan buku Halliday di chapter 30 dan 31 ya. Jadi 2 chapter. Kemudian yang minggu ke-6 kemarin itu di chapter 28 dan 29. Jadi dipersilahkan buat kalian yang pengen membaca secara lebih detail, itu bisa dibaca di buku Halliday chapter 30 dan 31. Khususnya yang 30 saja dulu, kan separuh 31 ya. Silahkan dicoba untuk berlatih dari buku Halliday itu. Oke, yang pertama kita masuk ke hukum Faraday ya, sesuai dengan materi yang disajikan di sini ya. Hukum Faraday ini diawali dari slide ini, kita bisa melihat berbagai macam instrumen atau peralatan yang menggunakan hukum Faraday ya. Hukum Faraday itu ditunjukkan secara umum dalam persamaan yang di kiri atas di sini, bahwa GGL atau gaya gerak listrik atau potensial dari suatu kelistrikan itu bisa terjadi andaikan kita mempunyai koil dan kita memberikan perubahan flux ya, perubahan flux di dalam koil tersebut. Jadi bisa kita katakan kita bisa meng-create sebuah GGL dengan cara kita mengubah flux yang ada di dalam sebuah koil. Nah, ini aplikasinya sangat banyak sekali ya. Gambarnya itu sebelah yang kanan atas ini adalah bukti perubahan flux yang menimbulkan GGL listrik. Jadi kalau saya punya koil semacam ini, kemudian saya punya batang magnet yang saya masukkan keluar masuk begitu, maka di dalam koil ini itu akan terjadi GGL ya, atau bisa muncul GGL. Kemudian yang di kiri bawah di sini, ini adalah prinsip pembangkit listrik, itu juga merupakan penerapan hukum Faraday ya. Dimana kalau di sini bisa kita lihat saya punya sebuah koil di sini ya, atau loop begitu ya. Loop ini bentuknya kotak yang bisa berputar begitu. Nah, bisa berputar, kemudian ada magnet N dan S di sini sehingga kita bisa mendapatkan medan magnet di dalamnya ini ya. Nah, ketika loop ini kita putar dari eksternal rotator, bisa dari air, bisa jadi angin, bisa dari perubahan mekanik begitu ya, atau tenaga mekanik, maka dari perputaran koil ini itu akan menghasilkan listrik. Ya, akan menghasilkan listrik yang kita kenal dengan listrik bolak-balik, sehingga listrik ini nanti bisa digunakan untuk keperluan. Oke ya, ini contoh pembangkit listrik dari penerapan hukum Faraday. Kemudian yang di kanan bawah ini adalah contoh dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi eksternal rotatornya ini menggunakan air ya, menggunakan eksternal rotator di sini ya, dari bendungan begitu ya. Kemudian ada saluran saluran yang digunakan untuk sebagai penggerak turbin ya. Kemudian ini ada turun ke bawah ya, supaya energi potensialnya cukup besar. Kemudian air tadi digunakan untuk menggerakkan turbin ya, seperti di sini eksternal rotator ini. Kemudian di dalam generator di atasnya itu akan menghasilkan listrik ya, menghasilkan listrik, kemudian bisa dipindahkan ke tempat lain melalui jalur transmisi. Ya, kira-kira semacam ini warisan dari Michael Faraday ya. Jadi ini memang sampai saat ini masih digunakan, yaitu sebagai suatu instrumen untuk menghasilkan listrik. Ya, sebagai instrumen untuk menghasilkan listrik ya, dengan berbagai perkembangannya sampai saat ini.
Nah, pertama kali Faraday ini mendapatkan kenyataan dari dua eksperimen. Yang pertama itu adalah eksperimen ketika dia membuat suatu loop begitu, kemudian diberikan sebuah ampere meter gitu ya, atau voltmeter, kemudian dia punya magnet yang dimasukkan ke dalam loop. Ternyata ketika magnet dimasukkan ke dalam loop ini ada penyimpangan yang menunjukkan bahwasanya ada arus yang lewat di sini nih. Jadi ketika dia gerakkan itu ada arus. Tapi ketika dia diam, arusnya juga diam. Arusnya kembali lagi ke nol. Oke ya. Ini jadi menjadikan kajian yang pertama bahwasanya medan magnet yang kita atau magnet batang yang kita gerakkan di dalam sebuah loop itu akan menghasilkan arus di dalam loop tersebut. Oke, jadi akhirnya diketahui bahwasanya yang menyebabkan besarnya loop ini itu adalah fluxnya, ya, flux yang diterima oleh luasan dari loop ini ya. Kemudian eksperimen kedua itu Faraday menjelaskan kalau saya punya sebuah loop begini, kemudian saya punya loop lain yang saya berikan, pertama kali kita berikan arus di sini ya, sehingga dari hukum yang minggu ke-6 kemarin kita akan mendapatkan medan magnet yang akan muncul dari sebuah loop ini ya, loop yang sebelah kiri. Nah, ternyata medan magnet ini itu juga akan menginduksi medan magnet yang menginduksi koil yang ada di sampingnya ini. Nah, akan muncul arus induksi yang disebut arus induksi ya. Dan dikenal sebuah arus yang namanya adalah arus induksi. Ini disebut juga arus induksi. Jadi arus yang muncul akibat induksi medan magnet. Nah, ternyata ketika dia dinyalakan itu akan ada perubahan medan magnet di sini yang akan berpengaruh terhadap koil yang di sini, sehingga di sini juga akan muncul arus ya, sampai berhenti. Kalau sampai jenuh berarti dia sudah tidak ada lagi arusnya. Tapi kemudian ketika dicabut, ketika dimatikan, maka akan ada perubahan medan magnet di sini ya, akan ada perubahan flux sehingga akan ada arus lagi yang arahnya berkebalikan. Nah, oke, jadi ini bisa eksperimen yang kedua dari Faraday ini bisa memungkinkan bahwasanya medan magnet yang berubah sebagai fungsi waktu itu bisa menimbulkan GGL pada koil lain ya, pada koil lain yang berada dekat dengan dia. Oke, dengan demikian ini nanti penggunanya akan sangat banyak sekali yang digunakan untuk mentransfer energi listrik jadi lewat koil ya. Oke, jadi ini nanti akan dilanjutkan oleh Lenz ya, menjadi hukum Lenz. Oke, jadi dari eksperimen 1 dan eksperimen 2 itu tadi itu Faraday mendapatkan hasil yang luar biasa karena dia bisa menjelaskan hubungan munculnya GGL akibat perubahan flux ya. Nah, ini adalah contoh secara sekilas tentang flux medan magnet. Di sini dikenal istilah flux medan magnet sesuai dengan persamaan di depan tadi. Jadi istilah flux medan magnet ini itu sama dengan besarnya medan magnet yang bisa diterima oleh sebuah luasan A. Ya, oleh sebuah luasan A. Ya, jadi dihubungkan dengan dot begitu ya. Jadi kalau medan magnetnya itu miring begitu, itu harus diproyeksikan tegak lurus. Ya, jadi kalau A itu tegak lurus dengan B, jadi luas penampang itu tadi tegak lurus dengan B, maka didapatkan flux B-nya sama dengan B dikalikan A. Oke ya, jadi didapatkan semacam ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya flux yang ada itu tergantung besarnya dari medan magnet yang masuk di dalam
suatu area, kemudian dikalikan dengan berapa luas areanya, ya, berapa luas areanya. Nah, dari sini kita bisa tunjukkan seperti gambar di kanan ini yang non uniform, ya, itu fluxnya berarti non uniform, ya, karena apa namanya medan magnet B-nya yang non uniform. Tetapi kalau medan magnet B-nya itu uniform, maka kita dapatkan flux juga uniform. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya GGL itu bisa dituliskan sama dengan besarnya flux per detik, ya. Besarnya perubahan flux setiap detik, ya. Jadi dengan demikian, tapi tandanya adalah minus, artinya bahwasanya GGL ini memiliki apa namanya besaran potensial yang negatif, ya, berlawanan dengan besaran dari flux yang diberikan. Oke. Artinya ini kalau misalkan fluxnya itu tidak berubah atau medan magnetnya itu tetap saja di suatu tempat atau di dalam coil begitu, ya, itu kita dapatkan berarti perubahan medan magnetnya sama dengan 0, sehingga fluxnya apa namanya GGL-nya juga akan sama dengan 0. Atau bisa dikatakan flux tidak berubah, maka GGL tidak ada. GGL-nya sama dengan 0. Oke, ya. Oke, ini kita kembali lagi ke apa namanya ke kasus sebelumnya di sebuah apa namanya batang berarus, ya. Batang berarus itu akan menimbulkan medan magnet semacam ini. Jadi kalau apa namanya diberikan arus masuk, ya, masuk ke dalam layar sesuai dengan kemarin sudah dinyatakan sebagai apa namanya, yang ini adalah medan magnetnya adalah arusnya, maka akan ada medan magnet yang clockwise, ya, berarah searah jarum jam. Nah, tentu saja kita bisa gambarkan bahwasanya medan magnet ini akan semakin rapat berada di dekat dengan posisi arus ini, tetapi akan semakin tidak rapat pada posisi di semakin jauh dari posisi R, ya, atau posisi titik arusnya ini. Dengan persamaannya adalah semacam ini. Jadi R semakin besar maka B-nya semakin lemah. R semakin besar maka B-nya semakin lemah. Oke, ya, jadi kalau kita ingin melihat bagaimana medan magnet itu bisa kita buat semacam ini. Ini ada kertas begitu yang saya lubangin, kemudian dikasih kawat gitu yang dikasih apa namanya diberikan arus listrik, kemudian diberikan serbuk besi di atasnya, digoyang-goyangkan sedikit maka akan muncul apa namanya orientasi dari serbuk besi tadi itu membentuk pola konsentris, ya, ketika kawatnya itu tetap dialiri dengan arus listrik. Nah, kemudian di kemarin kita juga sudah bercerita tentang solenoid, bagaimana kalau kawat ini kita ubah bentuknya menjadi sebuah solenoid, yang bentuknya otomatis solenoid itu ini terpotong begitu, ya, jadi kayak koil begitu yang saya potong, kemudian diberikan gambar medan magnetnya, maka kira-kira semacam ini kita akan dapatkan medan magnet yang lebih rapat itu berada di dalam koil, yang tidak begitu rapat ada di sisi luar, ya. Kawat solenoid berarus membentuk medan magnet di sekitar kawat. Resultan medan magnet membentuk magnet yang lebih kuat di dalam solenoid. Medan magnet menimbulkan gaya magnet. Oke, ya. Jadi kemarin kita juga sudah membahas gaya magnet yang ada di sebuah koil. Nah, dari sini didapatkan kita sudah ketahui rumus besarnya medan magnet untuk sebuah solenoid, ya, atau coil sama dengan mu 0I kalikan N L, di mana N itu adalah apa namanya berapa lilitan dan L itu adalah panjangnya. Oke, jadi kira-kira sayatan penampangnya semacam ini, ya. Sayatan penampang semacam ini dengan titik-titik ini adalah potongan dari koil atas bawah gitu, ya, berputar begitu. Kemudian tentu saja di P1 ini lebih kuat dibandingkan dengan di P2 karena garisnya rapat, ya. Garis medan magnetnya rapat. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan solenoid, ya. Disebut sebagai trafo solenoid.
Ini mestinya adalah kombinasi antara hukum Lenz dengan sifat-sifat dari solenoid. Ya, dari trafo solenoid itu mirip seperti ini. Seperti ini ya, tadi dengan menggunakan dua coil. Ya, dua coil bisa bisa digunakan untuk membuat tegangan yang berbeda-beda. Ya, dari hubungan antara dua coil yang medan magnetnya itu diarahkan lewat besi yang ada di situ, sehingga bisa lebih terarah besarnya medan magnet. Ya, ini juga sama, ini adalah trafo juga yang kecil. Ya, bentuknya kira-kira semacam ini ya, trafo tadi. Di sini ada besi begitu yang digunakan untuk mengarahkan medan magnetnya, sehingga flux itu akan berputar di di besi yang bentuknya seperti huruf O ini ya, yang kotak, yang melingkar begitu ya. Kemudian ini disebut sebagai coil primer, ini disebut sebagai coil sekunder. Nah, coil primer dan coil sekunder ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga tegangannya bisa diatur, atau GGL sebelah kiri dan GGL sebelah kanan itu bisa diatur ulang. Oke ya. Bisa juga mempergunakan dua coil sebagai coil sekundernya. Yang coil primernya ini 1, coil sekundernya 2. Nah, dengan demikian kita bisa mengatur dari hukum Faraday dan hukum Lenz ini sebuah instrumen kelistrikan yang GGL sebelah kiri dan GGL sebelah kanan ini bisa diatur sedemikian rupa. Nah, ini paling banyak digunakan oleh perusahaan listrik ya, dan digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan ya, menggunakan trafo ini ya. Tentu saja sifat ini hanya berlaku untuk kasus arus bolak-balik saja, karena ada efisiensi untuk arus bolak-balik lebih tinggi daripada arus arah. Lambangnya adalah semacam ini, lambang dalam elektronika ya, atau semacam ini ya. Jadi lambang trafo ya, seperti ini atau seperti ini. Ini adalah contoh instrumennya. Contoh instrumen dalam aplikasi hukum Faraday ini. Kemudian aplikasi yang lain itu misalkan adalah nail gun yang digunakan untuk melontarkan paku ya, melontarkan paku untuk menancap untuk memaku ya di kayu atau di besi begitu ya, itu bisa digunakan nail gun ini. Atau kunci elektrik ya, kunci elektrik ini kunci yang bisa digunakan untuk lock dan unlock pintu oleh gaya yang ditimbulkan medan magnet di dalam coil. Kemudian juga bisa digunakan di solenoid valve ya, jadi sebuah instrumen yang bisa membuka dan menutup dengan fungsi solenoid di situ tadi ya, jadi semacam kran begitu ya, yang pengoperasiannya dengan solenoid. Kemudian juga bisa digunakan untuk berbagai macam coil, untuk berbagai macam keperluan elektronika. Karena tentu saja coil ini akan tergantung dari banyaknya lilitan ya, karena materialnya biasanya tetap tembaga, karena merupakan instrumen standar dalam kelistrikan ya. Ya, dalam suhu ruang dia merupakan konduktor yang baik. Nah, jadi dengan berbagai macam jumlah lilitan itu digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oke. Nah, ini kajian secara lebih lanjut lagi itu adalah solenoid yang digunakan bersamaan dengan magnet, itu yang digunakan sebagai motor. Ya, seperti saya tunjukkan di depan tadi, ini adalah contoh motor listrik AC ya. Contoh motor listrik AC yang kalau kita lihat itu bisa dilihat di hampir semua instrumen yang membutuhkan secara mekanik, membutuhkan pergerakan mekanik ya. Itu dikenal dengan motor listrik AC. Oke ya. Jadi kipas angin, kipas yang di atas, yang kipas AC, biasanya segala macam kipas itu menggunakan motor listrik AC ini. Oke. Kemudian juga ada motor stepper yang DC yang digunakan didesain sedemikian rupa sehingga bisa mengatur putaran secara presisi ya.
Jadi dia bisa diatur putarannya itu secara presisi, kecepatannya maupun sudut yang dihasilkannya. Kemudian kipas komputer nih misalkan itu menggunakan motor listrik DC. Kemudian kipas angin, motor bipolar DC, kemudian pompa air ya. Ini hampir semuanya menggunakan motor atau semuanya berbasis sebuah solenoid yang diberikan magnet sehingga dia bisa digunakan sebagai sistem penggerak mekanik ya. Kemudian juga kita mengenal bentuk lain dari koil, tetapi koil tadi itu dibentuk melingkar, disebut sebagai toroida atau toroid ya. Toroid itu gambarnya semacam ini, semacam cincin begitu yang dililiti oleh oleh koil ya, seperti ini ya. Di tengahnya ini bisa besi ya, yang digunakan untuk membuat flux magnet itu bisa lebih mudah ya, lebih mudah untuk terjadi di situ. Jadi di sini adalah bahan magnetisme ya, yang dia lebih mudah untuk membangkitkan magnet. Oke, jadi semakin kuat magnet yang ada, semakin kuat bahan magnet akan tercreate di sini, maka akan semakin besar B yang dihasilkan. Ini adalah contoh trafo bentuknya toroid, biasanya bulat begini. Kemudian trafo switching ya, semacam ini ya, isinya semacam ini. Tadi ini semacam trafo kotak tadi, tapi cuma desainnya saja membentuk toroid begini. Dan seperti ini ya, seperti konsep toroid di sini nih. Jadi antara sekunder dan primer itu dijadikan satu, ya, jadikan satu lilitan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Lenz yang tadi dinyatakan bahwasanya hukum Lenz itu intinya itu adalah opposite arahnya adalah opposite ya. Jadi kalau saya punya sebuah loop semacam ini ya, sebuah loop semacam ini ya, dari sana ke sana, kemudian saya punya medan magnet dengan kutub N itu masuk ke dalam sini, maka akan muncul arus I yang arahnya itu adalah berlawanan dengan medan B yang dihasilkan dari I itu tadi ya. Jadi arahnya adalah opposite directionnya. Jadi kalau N-nya itu masuk ke sini, itu akan dapatkan medan B yang arus I yang arahnya berputar ke sini. Tapi ketika yang dibalik, N-nya kembali ke sana, itu akan didapatkan arus I yang berbalik atau berkebalikan begitu ya. Nah, ini contoh ilustrasinya. Jadi ketika masuk itu dapatkan arus positif, ketika keluar arusnya negatif. Nah, ini di sini yang mengatakan hukum Lenz ini itu sangat berpengaruh atau sangat penting di dalam menjelaskan konsep Faraday secara lebih runtut ya. Dalam konsep Faraday disebutkan bahwasanya perubahan B itu akan menimbulkan GGL. Nah, di sini hukum Lenz ini melengkapi dari hukum Faraday bahwasanya perubahan B itu akan menimbulkan arus I yang kalau di sini ditulis sesuai dengan perubahan B, tapi kalau di dalam bukunya Halliday itu berlawanan dengan arah B, ya, berlawanan dengan arah B. Atau ya bisa sama saja dengan sesuai dengan arah perubahan dari B. Oke ya, jadi kira-kira semacam ini. Oke. Nah, kemudian kita akan bercerita tentang koil di dalam medan magnet. Jadi di sini ada sebuah koil yang bentuknya kotak semacam ini dengan tinggi adalah L, di mana koil tadi masuk di dalam medan magnet itu pada jarak X begini, dengan koil itu ditarik dengan kecepatan V ke arah kanan ya, ditarik dengan kecepatan V ke arah kanan. Saat koil atau loop ditarik dari daerah medan magnet B dengan kecepatan konstan V, maka arus I induksi searah CW terbentuk. Nah, jadi bisa kita lihat ya dari di posisi posisi loop ini itu akan ada arus ya BIL itu ya, yang yang melingkar clockwise pada koil.
Tapi tiap segmen coil akan mengalami gaya F1, F2, dan F3. F2 dan F3 ini saling menghilangkan, maka akan ada muncul gaya F1 saja. Ya, gaya F1 saja. Yang ini yang mengindikasikan bahwasanya kalau kita punya kita berikan coil tadi kecepatan ke arah kiri, maka akan ada gaya yang melawannya. Jadi kayak kalau kalian lihat di dalam sebuah motor begitu, mesti ada putaran yang akan terhambat sedikit ya. Itu karena adanya gaya F1 di sini contohnya. Oke ya. Dari sini kita bisa melihat, kita hitung pertama kali besarnya flux B yang ada di sini itu adalah B dikalikan dengan luas penampang kotak ini ya. Berarti B dikalikan L dikalikan X. Jadi flux B yang terjadi di dalam kotak ini sama dengan BLX. Nah, kita tahu bahwasanya besarnya GGL sama dengan perubahan flux sebagai fungsi waktu, ya, atau GGL sama dengan D flux per dt. Maka turunan dari yang atas ini tadi sebagai dt, maka BL sama dengan dx per dt, dan dx per dt ini sama dengan V. Sehingga GGL yang terjadi adalah BLV. Ya, BLV. Ya, jadi tergantung dari kayak tinggi ya, tinggi dari kawat yang memiliki gaya yang tidak nol ya, gaya yang tidak nol. Sehingga L itu adalah segmen di mana gayanya tidak nol. Bukan yang di arah sini maupun yang di arah sini. Oke, jadi inilah alasan kenapa supaya muncul gaya F1 ini, sisi yang sebelah kanan ini berada di luar flux magnet ya, berada di luar flux magnet. Oke, jadi kita bisa mendapatkan besarnya GGL dalam kasus semacam ini sama dengan BLV ya. V itu kecepatan ke arah kanan. Nah, kemudian kita bisa istilah A kita tinjau lagi dalam induksi dan transfer energi yang terjadi di dalam sistem ini ya. Kita bisa melihat di sebelah kiri ini, di sini saya punya R, kemudian ada GGLE yang arahnya ke arah atas begitu ya arusnya, sehingga ada arus yang berputar di sini ini, maka saya bisa katakan untuk arus searah GGL sama dengan I kalikan R. Ya, GGL sama dengan I kalikan R, karena GGL tadi kita asumsikan GGL ini akibat sistem yang sebelah kanan ini, maka dari persamaan sebelumnya kita masukkan ke sini, kita dapatkan besarnya arus sama dengan BLV per R. Oke. Nah, besarnya gaya yang ke arah kiri itu kita sudah dapatkan persamaan dari sebelumnya, F sama dengan BIL ya. BIL kalau dikaitkan dengan vektor sama dengan IL cross B. IL cross B karena B-nya ke arah masuk dan L-nya itu tegak lurus dengan B, maka cross-nya menjadi hilang atau cosinus atau sinus sinus 90 derajat menjadi 1. Dengan F sama dengan B dikalikan I kalikan L. Sehingga I-nya saya injeksikan dari yang di atas ini, akan didapatkan F sama dengan B kuadrat L kuadrat V per R. Oke, kita dapatkan persamaan gaya yang ke arah kiri. Nah, kemudian kalau kita pengen menghitung besarnya energi, maka energi yang dimunculkan akibat gaya ini, P sama dengan F dikalikan V. Ya, dengan demikian kita dapatkan B kuadrat, L kuadrat, V kuadrat per R. Nah, ini adalah transfer energi yang bisa didapatkan dari sebuah sistem di sini ini. Jadi kalau saya memberikan sebuah coil yang saya gerakkan ke kanan begini, maka akan ada gaya yang energinya sebesar ini. Nah, atau gayanya sebesar ini. Nah, tentu saja gaya ini sangat berhubungan lurus dengan besarnya B ya kuadrat, dan lebar L kuadrat dikalikan dengan V. Karena dari melihat persamaan ini, kita bisa katakan bahwasanya B itu faktornya kuadratis ya.
Semakin kita 2 kalikan B, maka F-nya akan 4 kali. Kalau kita 2 kalikan V, maka F-nya akan 2 kali juga. Kita 2 kalikan L, maka F-nya akan 4 kali. Oke, ya, jadi yang berpengaruh adalah besarnya B dan besarnya L di dalam sistem semacam ini terhadap gaya yang terjadi. Oke. Nah, kita masuk ke eddy current ya. Eddy current itu adalah suatu arus yang terjadi ketika loop di sini tadi itu saya ubah menjadi sebuah bidang logam gitu ya. Jadi di sini dituliskan bila suatu plat logam konduktor digerakkan pada medan magnet, maka pada plat itu terbentuk arus listrik yang disebut eddy current. Ya, jadi akan ada arus yang disebut eddy current. Ya, arus tadi otomatis ini arusnya ke arah kanan dan berputar menuju ke luar, di luar medan B ya. Bentuknya semacam ini. Oke, jadi kita akan mendapatkan sebuah pusaran arus yang disebut sebagai eddy current ya. Fenomena eddy current sangat bermanfaat untuk mengetahui cacat pada suatu struktur logam. Jadi misalkan saja saya punya sebuah core, kemudian saya buat loop dari core itu tadi, maka akan ada eddy current di dalam logam itu tadi. Jadi eddy current-nya bisa kita catat dengan entah dengan tegangan atau dengan cara dibuat layar begitu ya, yang bisa menampilkan besarnya arus di sekitar titik itu. Nah, jadi ketika didapatkan ketidaksamaan dari logam, maka otomatis sifat eddy current-nya juga akan berubah karena besarnya arus yang muncul di eddy current ini sebagai fungsi kehomogenan media di bawahnya ya. Kalau tidak homogen berarti akan ada defleksi. Nah, dengan demikian bisa digunakan untuk menguji suatu struktur logam itu apakah homogen apa tidak. Oke ya. Nah, umumnya dibikin dari 2 loop begini untuk mengetahui defleksinya. Itu layarnya itu ditunjukkan dalam sebuah loop sekunder begitu ya, atau loop penerima. Jadi kita bangkitkan sebuah medan magnet dari sebuah loop ya, kemudian diterima dari eddy current yang ada itu diterima dari koil dengan koil yang lain ya. Jadi kalau nilainya berbeda dari nilai standar yang sudah dihitung di situ, maka akan didapatkan kesimpulan bahwasanya ada cacat di dalam logam atau kehomogenan logam itu tidak terpenuhi. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke induksi medan listrik. Seperti kita ketahui bahwasanya pada gambar A ini itu ada medan B yang arahnya adalah ke dalam. Kita punya sebuah cincin begitu ya, cincin tembaga, bentuknya semacam ini ya, kita potong begitu ya, cincin tembaga dengan jari-jari adalah R kecil, dengan jari-jari ketersediaan B itu di R besar di sini nih ya. Oke, maka akan muncul arus induksi ya di dalam kasus ini ya. Jika kita anggap medan B-nya ini meningkat ya dari kecil ke besar begitu, akan ada arus induksi ya. Arus induksinya berarti arahnya adalah counterclockwise, ke arah kiri ini ya. Nah, kemudian secara skematik bisa digambarkan seperti ini ya. Akan ada medan listrik yang arahnya juga counterclockwise di sini ya. Nah, karena medan listrik itu counterclockwise, maka bisa saya katakan akan ada garis-garis lintasan medan listrik yang melingkar semacam ini ya, yang melingkar. Di mana garis-garis medan listrik tadi akan melingkar sampai dibatasi oleh medan magnet yang ada dari di R besar di sini nih. Ya, akan dibatasi oleh medan magnet yang ada di R besar di sini nih. Di luar itu masih ada medan listriknya, tetapi sudah tidak memenuhi lagi hukum Faraday ya. Oke,
jadi dicontohkan ada 4 loop di sini. Loop 1 itu di dalam, di tengah gini. Ini loop 2, ini loop 3, separuh saja. Separuh berada di lingkaran medan magnet. Loop yang separuh lagi berada di luar. Kemudian yang di sini tuh semuanya ada di luar lingkaran medan magnet. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya GGL yang pada di loop 1 dan loop 2 ini sama. Yang di loop 3 ini lebih kecil karena hanya separuh saja. Ingat tadi ya, luasan dari flux yang ada di sini menjadi lebih kecil. Kemudian yang di sini itu tidak ada fluxnya. Tidak ada fluxnya, maka GGL-nya tidak ada. Jadi disyaratkan untuk muncul GGR di dalam hukum Faraday ini harus ada perubahan B atau harus ada perubahan flux ya sebagai fungsi waktu sehingga baru bisa muncul GGR. Oke ya. Oke. Nah, kemudian dikaitkan dengan potensial listrik itu hukum Faraday bisa direformulasikan dikaitkan dengan besarnya medan yang terbentuk ya, atau medan itu terkait dengan epsilon atau GGL. Kita bisa mendapatkan bahwasanya E sama dengan integral E.ds ya. E integral E.ds untuk suatu loop tertutup, di mana E ini dari hukum Faraday sama dengan minus perubahan flux ya, minus d flux per dt. Maka dari kedua persamaan ini kita bisa dapatkan hubungan antara medan E dan perubahan flux ya, dari GGL-nya ini tadi ya, dari GGL-nya ini tadi. Nah, kemudian untuk kondisi initial dan final itu kita bisa hitung potensial listrik dari persamaan GGL ini dari dua kondisi yang tidak loop gitu ya, yang tidak loop tertutup tetapi terbuka. Kita bisa bicara potensial di sini, potensial final dikurangi potensial initial sama dengan integral dari I sampai F E sampai ds. Nah, kemudian kalau kita buat sebuah loop itu berarti I dan F itu posisinya sama ya, jadi VF per VI sama dengan integral tertutup E.ds. Itu kita akan dapatkan nilai 0 ya. Jadi di sini bisa kita dapatkan kesimpulan bahwasanya potensial listrik itu tidak akan sama dengan 0 bila ada perubahan flux medan magnet ya, bila ada perubahan flux medan magnet. Jadi dari sini dari hukum Faraday itu bisa GGL bisa muncul dari dua sifat ya, sifat kelistrikan dan sifat kemagnetan. Maka bila ada perubahan flux, maka potensialnya tidak akan sama dengan 0 ya. Potensial hanya akan sama dengan 0 jika tidak ada perubahan flux. Oke, kira-kira semacam ini. Oke, kita masuk di induktor dan induktansi. Jadi kalau di dalam kapasitor itu kita kenal adanya kapasitansi ya. Kapasitansi ini dalam kapasitor, maka di dalam solenoid itu kita kenal induktansi. Induktansi atau dituliskan dengan L ini ya. L sama dengan N dikalikan flux per I. Jadi besarnya L ini sama dengan banyaknya lilitan dari induktor atau solenoid atau coil yang kita punya dikalikan dengan flux medan magnet yang ada di dalamnya dibagi dengan I yang terjadi ya. Oke, jadi bisa dituliskan semacam ini ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan besarnya flux ya, jadi N dari sebuah flux itu sama dengan NL dikalikan BA. NL kecil dikalikan BA ya. Dan kita juga tahu bahwasanya B di dalam sebuah sistem solenoid ini sama dengan mu 0 dikalikan IN. Nah, sehingga kita bisa tuliskan selanjutnya bahwasanya L ini sama dengan mu 0 N kuadrat L kecil per A. Oke ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan persamaan kira-kira semacam ini besarnya induktansi. Jadi mirip seperti kapasitansi ya. Ini adalah sebuah induktansi di dalam konduktor dalam solenoid atau dalam coil.
Satuannya adalah Henry, di mana 1 Henry itu sama dengan 1 Tesla dikalikan meter kuadrat per ampere ya. Tesla kalikan meter kuadrat per ampere. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sebuah sistem atau sebuah penjelasan tentang induksi mandiri ya. Induksi mandiri itu kita bisa gambarkan dengan semacam ini ya. Di sini ada GGL, kemudian di sini ada R yang bisa bervariasi atau potensiometer, kemudian kita hubungkan dengan 1 L di sini. Ya, dari sini kita bayangkan, kita hubungkan sehingga ada arus yang bergerak berputar ke arah kanan ini ya. Berputar ke arah kanan. Besarnya arus ini bisa diatur dari besar kecilnya R ini. Kalau R-nya diperbesar, maka I-nya mengecil. Kalau R-nya diperkecil, maka I-nya membesar. Oke. Nah, dari di sini memang disengaja karena pengen dirubah arusnya ya. Arusnya pengen dirubah, kemudian dilihat apa yang akan terjadi di dalam solenoid ini. Jika arus yang mengalir pada koil solenoid diubah dengan mengubah nilai resistor, maka pada lilitan akan terjadi GGL induksi EL atau epsilon L. Ya, jadi ketika E itu naik, maka akan ada epsilon L yang arahnya berputar, ya, arahnya berputar clockwise begitu ya dari sini, atau kalau dari bawah adalah counter clockwise, akan dengan GGL-nya adalah ke arah atas. Oke ya. Nah, kemudian jika arusnya itu diturunkan, maka akan ada GGL induksi yang berkebalikan. Dengan GGL arusnya nanti akan berarah ke arah bawah. Nah, dari hukum induktansi sebelumnya tadi kita dapatkan N flux sama dengan L per I, atau tadi L sama dengan N flux per I, maka kita dapatkan besarnya dari GGL L ini sama dengan perubahan flux ya. Perubahan flux sebagai fungsi T dikalikan dengan lilitan. Jadi ini mirip seperti penyisipan sebuah material ya di dalam dielektrik ya, dalam kapasitor, tinggal dikalikan saja. Jadi ada berapa banyaknya lilitan, tinggal dikalikan dengan N ini saja. Oke ya, jadi kita bisa mendapatkan besarnya GGL induksi sama dengan minus L dI per dt. Ya, minus L dI per dt. Ya, jadi di sini kita bisa melihat kalau dI-nya itu berubah semakin tinggi, maka GGL-nya akan berubah semakin tinggi. Jadi perubahannya semakin tinggi, maka akan muncul GGL yang semakin tinggi. Kalau I-nya konstan tidak berubah, maka tidak akan muncul GGL. Sekali lagi ya, GGL itu muncul karena ada perubahan arus ini. Kalau arusnya konstan, maka tidak akan muncul GGL. Nah, makanya di dalam penggunaan GGL nantinya sangat cukup sering digunakan dalam arus bolak-balik, karena arus bolak-balik itu I-nya berubah-ubah ya, I-nya berubah-ubah. Dari plus, kemudian 0, kemudian minus, arusnya berbolak-balik, sehingga akan didapatkan GGL dari setiap induktor yang kita pakai di dalam rangkaian. Nah, ini dikenal dengan induksi mandiri ya. Jadi induksi mandiri. Dengan kata lain, solenoid ini akan punya simpanan tenaga berupa tenaga potensial dalam bentuk GGL induksi. Mirip seperti seperti kapasitor sebelumnya ya. Jadi kalau kapasitor kita isikan arus, tapi kalau kapasitor tidak arus bolak-balik ya, kapasitor bisa arus searah, itu dia akan muncul sebagai GGL kapasitor. Kalau di sini adalah GGL induksi, GGL induktor ya, atau solenoid ya. Oke, kelihatannya bagian 1 akan semacam itu, nanti akan dilanjutkan di bagian 2 dengan rangkaian RL. Oke, saya cukupkan untuk kuliah kali ini. Silahkan membaca lebih detail di Halliday and Resnick. Kalau ada informasi atau pertanyaan, silahkan dikirimkan atau dituliskan di G Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.